Tuan Andi Wijaya, selamat atas kemenangan sabuk emas juara dunia tinju. Anda telah meraih gelar tertinggi impian petinju. Di puncak ini, siapa yang paling ingin kau ajak berbagi suka? Yang paling ingin kuajak adalah kakakku, Bima Wijaya. Tanpa dukungannya, tak akan ada aku hari ini. Bang! Aku berhasil. Sabuk emas ini, kau harus ke restoran, serahkan langsung padanya. Restoran Sentosa maju berkat kakakku. Kakakku itu, dia adalah andalan utama restoran. Tenang, akan kuserahkan padanya. Pergilah. Kakak lihat beritanya. Kakak senang untukmu. Bang! Tanpamu, tak akan ada aku hari ini. Sabuk emas ini adalah milik kita berdua. Aku sibuk di sini. Aku akan menyuruh agenku ke restoran, mengantarkannya padamu. Andi sudah besar, sudah mengerti. Kakak tunggu di hotel. Ya. Suami, kenapa kau bawa begitu banyak tepung? Bima Wijaya, mau bikin roti wijen lagi? Adikku, menang laga juara dunia tinju. Sebentar lagi dia datang ke tokoku. Dari kecil dia suka roti wijen buatanku. Siapkan tepung ekstra untuk buatkan dia lebih banyak. Jangan bercanda, kamu cuma tukang roti wijen panggang. Bilang adikmu juara tinju. Siapa yang percaya? Nanti dia datang, baru kalian tahu. Kayaknya Bima Wijaya terlalu fokus bikin roti sampai berkhayal. Adiknya juara tinju. Suami, aku bantu. Ah, jangan. Kamu lebih baik di meja resepsionis saja. Nanti rokmu kotor. Jadi tidak cantik. Aku sibuk dulu. Wanita seperti Maya Permata, langsung kelihatan tidak jujur. Diam-diam siapa tahu, mainnya gila-gilaan. Cantik begitu, mana mungkin rela saja nikah sama tukang roti wijen panggang. Ku dengar, dulu dia sering menggoda bos kaya dan cowok ganteng. Sikapnya sangat menggoda. Mungkin suaminya masih dikibuli. Bima Wijaya benar-benar orang bodoh yang dimanfaatkan. Sabuk emas ini, kau harus bawa sendiri ke restoran. Serahkan langsung ke kakakku. Restoran Sentosa bisa bertahan sampai sekarang, semua berkat kakakku. Kakakku itu, di restoran ini, andalan utamanya. Maya, Akhirnya kau datang juga? Kau nggak tahu, suamiku Bima Wijaya, orang bebal itu sangat membosankan. Udah lama pengen pisah. sayang, kangen banget sama kamu. Tunggu dulu. Kita pindah tempat. Sayang, kangen banget sama kamu. Beberapa hari ini, mimpiku cuma kamu. Pelan-pelan. Tunggu. Kalau kau begini, suamiku Bima Wijaya lihat. Gimana dong? Takut apa? Suamimu si pecundang itu, pikirannya cuma roti wijen. Dia nggak bakal curiga. Bima, Ada apa kepala koki? manajer lobby bilang, juara tinju Andi Wijaya mau datang. Kita harus siap-siap. Baik. Sepertinya Andi sebentar lagi sampai. Aku harus buru-buru bikin roti wijen. Aduh, kau datang ke restoran hari ini. Buat apa? Jangan-jangan kalian cari aku? Aku datang kali ini untuk mengantar sabuk emas, juara dunia tinju. Untuk aku, Andi Wijaya. Andi Wijaya. Sabuk emas yang dimenangkan ini memberiku bonus yang lumayan. Kali ini, ikutilah aku. Jangan lagi bersama suami pecundangmu itu. Apapun yang kau mau, akan kubelikan. Suara di dalam. Kok terdengar familiar? Kalian ngapain? Kalian ngapain? Kalian pasangan selingkuh. Pergi dari sini. Keluar. Kau juga keluar. Kalian berdua
Berani berselingkuh di belakangku. Kulihat Maya sudah lama muak padamu. Pria yang cuma berkutat di dapur, membuat roti wijen panggang, bisa kasih Maya apa? Pria tak berguna sama sekali tak pantas untuk Maya. Maya, katakan, apa dia memaksamu? Memaksa apa? Jangan asal bicara. Maya, lihatlah ikatan kita selama bertahun-tahun ini. Ikatan suami istri? Aku sudah lama ingin mencampakkanmu. Karena kau sudah lihat semuanya, aku tak perlu sembunyi lagi. Ku beritahu, aku dan Dimas Santoso sudah lama bersama. Maya Permata, kau tak tahu malu? Bima Wijaya, berani memakiku? Kalian berdua, kalian bersekongkol berbuat jahat. Bima Wijaya, seorang pecundang sepertimu tak punya hak mengatur kami. Maya Permata, kau pukul aku demi pria ini? Bima Wijaya, setelah jadi pecundang bertahun-tahun, apa salahnya aku pukul kau? Maya Permata. Kau tak punya hati nurani? Kalau bukan karena roti wijen panggang buatanku yang enak dulu, mana mungkin kau bisa jadi resepsionis di restoran besar Sentosa? Akulah yang minta kepala koki untuk menahanmu. Benar, Maya. Jangan cari masalah. Hidup saja dengan baik. Bersama Bima Wijaya. Diam. Kau pikir kau siapa? Cuma bisa atur aku. Jadi resepsionis, itu saja kehebatanmu? Kalau kau hebat, kenapa tak atur aku? Jadi manajer lobby? Coba. Maya Permata, kau tak pernah puas. Selalu ingin menumpang pada orang berkuasa. Sekarang, berani terang-terangan selingkuh. Bima Wijaya, jangan banyak omong. Dengan sikap pecundangmu ini, siapa mau kau? Apa yang kau lihat dari pria ini? Apa yang bisa dia beri? Bima Wijaya, kau tak punya kemampuan. Lalu pikir semua pria di dunia juga tak punya kemampuan, ya? Bima Wijaya, kukatakan padamu, dengan keadaanmu seperti ini, kau cuma pantas mengurung diri di dapurmu, membuat roti wijen panggang seumur hidup. Maya Permata, jangan bicara keterlaluan. Bima Wijaya, dan kau melempar sabuk juara tinju ke lantai, bahkan menginjaknya. Kau lihat baik-baik. Apa kau merusak sabukku? Ini sabuk emas juara tinju. Sepertinya aku pernah melihatnya di TV. Ini pasti sabuk emas juara tinju dunia yang dimenangkan Andi Wijaya. Kalau memang sabuk emas yang dimenangkan juara tinju, kenapa dibawa ke sini? Dasar pecundang. Tak bisa menyelesaikan apapun, hanya merusak saja. Hari ini kau merusak sabuk emas juara tinju? Tunggu saja hukumanku. Ini jelas-jelas milik Andi, sabuk emasnya. Kenapa kau yang membawanya? Nama juara tinju, beraninya kau sebut sembarangan. Coba lihat dirimu sendiri di cermin. Seperti apa rupamu? Tak punya kesadaran diri sedikit pun. Sabuk ini jelas masih baik-baik saja. Mana ada rusaknya? Sabuk ini sangat berarti. Kau tak cuma melemparnya ke lantai, bahkan menginjaknya. Kau harus ganti rugi. Sudah jelas kau sendiri, tak hati-hati sampai jatuh. Sekarang berani tuduh aku? Betul. Memang kau yang tak hati-hati. Jangan salahkan orang lain. Salahkan? Kau berhak bicara di sini? Semua harus ada buktinya. Kalian sungguh tak masuk akal. Kami yang tak masuk akal. Tahukah kau, sabuk emas ini berharga sekali? Jangan banyak bicara dengan mereka. Ku beritahu kalian, ini sabuk emas yang dimenangkan juara dunia tinju Andi Wijaya. Dia berpesan berulang kali agar ku bawakan untuk kakaknya. Kau siapa sebenarnya? Kenapa Andi menyuruhmu mengantar sabuk ini? Bima Wijaya, kau rupanya belum tahu siapa Dimas Santoso. Ku beritahu, dia adalah agen juara dunia tinju Andi Wijaya. Nama dan keuntungan Andi Wijaya. Hari ini, semua berkat operasi bisnisku. Di belakang layar, akulah sumber uangnya. Kau tak bisa lawan aku. Apa? Kau agen Andi? Kenapa? Sekarang baru takut? Kemana sifat sombongmu tadi? Saat memukulku? Tak mungkin. Andi orang yang jujur, sabar lagi. Mana mungkin punya agen seperti kau yang suka semena-mena? Hah? Aku semena-mena? Aku ini agen Andi Wijaya. Kau siapa? Dimas Santoso, kamu tak tahu siapa adikku, kan? Nanti dia datang, kau pasti menyesal. Aku tak peduli siapa adikmu. Kau menghina aku,
Sama saja menghina Andi Wijaya. Lihat saja nanti, dia bisa jatuhkanmu dengan satu pukulan. Bima Wijaya, kamu buka matamu lebar-lebar. Dan lihat baik-baik. Ini adalah agen juara tinju Andi Wijaya. Hari ini seluruh hotel besar Sentosa dipesan khusus oleh Andi Wijaya. Sedangkan orang sepertimu, penjual roti wijen panggang, cuma pantas mengurung diri di dapur, membuat roti. Tak pantas bertemu sang juara. Kalian berdua bicara, terlalu keterlaluan. Dulu restoran hampir bangkrut. Bima Wijaya yang menyelamatkannya dengan jualan roti wijen panggang. Betul, kalau bukan karena Bima Wijaya, restoran besar Sentosa tak akan sebesar sekarang. Hah! Dia cuma penjual roti wijen panggang. Apa kemampuan yang dia punya? Istrinya sendiri memandangnya rendah. Kalian berdua, si imut, sungguh tak tahu malu. Baik. Nanti Andi Wijaya datang. Kalian semua harus keluar dari sini. Kau ini cowok ganteng. Berani-beraninya mengaku kenal Andi? Jangan kau semena-mena. Kau belum tahu siapa aku ya? Siapa kau tak penting. Yang penting, kau ini sampah yang istri sendiri tak bisa jaga. Dimas Santoso, berani sekali kau masih congkak begini. Dengar baik-baik. Aku adalah kakak kandung juara dunia tinju Andi Wijaya. Guru, berapa lama lagi sampai? Depan macet. Kira-kira harus tunggu sebentar. Siapa tahu tengok kakakku. Entah dia, bagaimana keadaannya? Kakak Andi Wijaya, kan andalan utama hotel ini. Mana mungkin sama seperti tukang roti kau, yang tak punya wawasan. Sudah sampai titik ini, masih bermimpi di siang bolong. Cowok ganteng macam kau ini, setiap hari cuma tahu urusi panci dan wajan. Bilang diri kakak juara tinju, siapa percaya? Ku katakan sekali lagi. Aku kakak kandung juara tinju Andi Wijaya. Ajal sudah dekat masih berbohong. Nanti Andi datang. Pasti ku suruh dia habisi kalian, pasangan selingkuh imut ini. Berani memanggil kami si imut. Dengar kau. Sejak Andi Wijaya naik ring tinju, aku selalu ikut dia. Aku dan Andi Wijaya punya hubungan lebih dari 10 tahun. Kamu mau dekat dengan juara tinju? Mimpi di siang bolong. Betul. Kakak kandung Andi, mana mungkin seperti kamu? Kalian berdua si imut pasti akan menyesal. Menyesal? Kamu lebih baik selamatkan nyawamu dulu, baru bicara. Apa yang kalian lakukan? Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Berhenti. Sari adalah manajer lobi. Masih berani lancang? Ribut apa ini? Sebentar lagi Tuan Andi akan datang. Semua harus siap. Manajer Gunawan, lihat baik-baik. Siapa aku? Oh, ternyata Anda, agen Santoso. Sebagai agen juara dunia tinju Andi Wijaya, kehadiran Anda di restoran kami sungguh membuat wajah setiap orang di sini bersinar terang. Dia karyawan restoran kalian kan? Ya, dia. Tak tahu nyawanya berharga, berani menghalangiku, mengacaukan rencanaku. Aku pasti akan menghajarnya. Manager. Bima Wijaya sudah bekerja di hotel kami. Bertahun-tahun. Tanpa dia, Diam. Bima Wijaya, apa kau tahu? Siapa yang kau langgar? Dia adalah agen juara dunia tinju Andi Wijaya. Kau cuma penjual roti wijen panggang, mana bisa disamakan? Sudahlah, jangan banyak bicara. Katakan saja, bagaimana menangani si cowok ganteng ini? Dia berani melawan Anda. Tenang saja. Aku akan segera memecatnya. Dengar? manager, roti wijen panggang buatan Bima Wijaya adalah andalan utama restoran kami. Restoran kami bisa bangkit kembali karena Bima Wijaya. Andalan apa? Yang aku tahu, Dimas Santoso kami adalah agen juara tinju. Nanti saat juara datang, semua yang melawan kami tak akan luput. Cepat bawa kepala koki ini pergi. Jangan ganggu kami menghajar Bima Wijaya. Sari Gunawan, sebagai manajer lobi, apa kau tak punya prinsip? Bagaimana bisa kau bantu? Pasangan selingkuh ini bicara? Orang sepertimu masih ingin keadilan? Aku ulangi untuk terakhir kalinya. Aku kakak Andi Wijaya. Sudah babak belur begini, masih keras kepala. Ambilkan penggilas adonan itu. Hari ini, aku akan menggantikan Andi Wijaya. Membereskanmu. Kakak pasti sudah tak sabar menungguku di restoran. Segera bisa bertemu kakak. Orang sepertimu, merusak sabuk emas, berani mengaku sebagai kakak Andi Wijaya? Kau memang cari mati. Ku dengar, saat adikku Andi Wijaya datang,
Dia pasti menghajarmu. Ini lelucon terbaik yang kudengar tahun ini. Sekali buka mulut bilang, Andi Wijaya adikmu. Banyak bohongnya, tidak takut lidahmu keseleo? Kalian berdua si imut ini pasti akan membayar perbuatan hari ini. Aku yang bayar? Kau cuma tukang roti biasa. Aku ini agen juara tinju. Andi Wijaya. Bagaimanapun kau berusaha, sia-sia belaka. Mengandalkan status agen? Sehebat apapun kau? Bukankah akhirnya pakai sepatu bekasku? Kalau tersebar, tidak malukah? Berani berkata begitu padaku? Dia nekat sekali. Berani bilang aku sepatu bekas. Dimas Santoso, hari ini kau harus membereskan dia baik-baik. Hari ini, kubuat kau tak bisa keluar hidup-hidup dari sini. Dimas Santoso, aku kasih tahu, hubunganku dengan Andi sangat dekat. Dia juara dunia tinju. Satu pukulan bisa jatuhkan kalian. Kamu tak tahu malu. Masih berbohong sampai sekarang. Kalau bukan kau yang rusakkan sabuk emas ini, sudah lama ku berikan pada kakak Andy. Masih perlu banyak bicara denganmu di sini? Hari ini akan kuajari kamu. Berhenti. Berhenti. Kalian sedang apa di sini? Andy, akhirnya kau datang. Dimas Santoso. Bukannya kusuruh antarkan sabuk emas untuk kakakku? Mana dia? Ku cari di restoran, tapi tak ketemu kakakmu. Tapi ada si imut ini merusak sabuk emas dan tak mau mengaku. Apa? Itu sabuk emas yang mau kuberi kakakku. Berani sekali. Rusak sabuk emasku. Andy, Kak. Siapa yang pukul kau sampai begini? Dimas Santoso, dia sebagai agenmu, sok kuasa. Semena-mena di sini, Dimas Santoso. Ternyata kau... Kusuruh antarkan sabuk emas untuk kakakku. Tapi malah kau pukuli dia. Kurang ajar kau. Andy, aku tak tahu itu kakakmu. Aku salah. Kumohon, maafkan aku. Aku sungguh bertobat. Dimas Santoso, kamu kenapa baru sekarang? Sekarang bicara apapun sudah terlambat. Andy. Aku sudah mengikutimu bertahun-tahun. Aku juga sudah berusaha. Kita bekerja sama sangat kompak. Kita harus terus bekerja sama. Dimas Santoso. Kamu pukul kakakku sampai begini. Aku tak akan membiarkanmu. Dan lagi, mulai hari ini, aku akan hentikan semua kerjasama denganmu. Kamu bukan lagi agenku. Siapapun yang sakiti kakakku hari ini, takkan ada yang lolos. Suami. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Lihatlah ikatan suami istri kita. Maafkan aku. Ikatan suami istri? Saat kamu berselingkuh dengan Dimas Santoso, pernahkah kau pikirkan ikatan kita? Maya Permata, kamu berani berselingkuh. Aku hanya sesaat tak sadar. Maya Permata, jangan malu-maluin. Jangan cari-cari alasan lagi. Dimas Santoso, tendangan ini untuk kakakku. Aku belum keluarkan tinju, kamu sudah ketakutan begini. Dimas Santoso, kamu dan si imut Maya Permata ini berselingkuh di belakang kakakku. Lakukan banyak hal yang sakiti dia. Hari ini harus kubunuh kamu. Andy, jangan sampai ada korban jiwa. Ayo kakak buatkan roti wijen panggang. Dimas Santoso, ku yakin takkan ada orang yang mau kerja sama dengan agen moral rusak sepertimu. Kau akan terkenal buruk di dunia tinju. Kak, mau kau apakan Maya Permata? Hari ini juga aku akan cerai dengannya. Sari Gunawan. Sebagai manajer lobby, kau cuma diam melihat Dimas Santoso berbuat sewenang-wenang di sini? Hotel ini sudah kubeli. Sari Gunawan, posisi manajer lobby ini, kau berhenti saja.
Andi Wijaya, tanpa aku di belakangmu, mana mungkin kau sesukses ini? Tunggulah. Akan kubuat namamu hancur total. Lukanya parah, Kak. Mau periksa ke rumah sakit? Nggak apa-apa. Untung kau cepat datang. Oh iya, coba cicipin roti wijen panggang ini. Baru ku buat untukmu. Enak. Rasanya sama kayak waktu kecil. Iya, Kak. Minggu depan, aku akan adakan acara investasi bisnis. Nanti, Paman 7 dari Perkumpulan 9 Naga juga akan datang. Tunggu di sini. Aku masuk temui. Ketua. Siap. Ketua. Sudah datang si 7. Ini sarung tinju yang dulu pernah Tuan pakai. Dulu di dunia tinju semua tahu. Begitu taring berdiri di ring, tak ada yang bisa menandingi. Saudara-saudara Perkumpulan 9 Naga, semua menunggu Tuan turun tangan memimpin lagi. Si 7. Gelar taring itu sudah tak ada hubungannya denganku. Dulu di ring tinju, tak sengaja memukul orang sampai mati. Saya putuskan tak akan bertinju lagi. Apalagi sekarang Andi juga sudah jadi juara dunia tinju. Saya nikmati hidup saya sekarang. Coba Ketua pertimbangkan lagi. Sudah, tak usah kau bujuk saya. Ketua, kenapa luka Anda banyak sekali? Luka kecil, tak apa. Tidak, katakan pada saya, siapa yang melukai Anda sampai begini? Lupakan si 7. Ketua, kalau Anda tidak memberitahu, saya akan cari tahu sendiri. Begitu ketahuan siapa yang melukai Anda, saya tak akan biarkan dia. Mereka cuma orang biasa si 7. Tak perlu untuk beberapa sampah. Merusak aturan pensiun saya. Lagi pula, saya sudah meninggalkan dunia itu. Ketua, acara investasi bisnis adik Anda, apakah Anda akan hadir? Saya setuju datang, hanya karena menghormati Anda. Akan. Acara investasi Andi, pasti saya datangi. Bos Santoso, saya dengar kabar Taring akan datang ke acara investasi yang diadakan Andi Wijaya untuk memberi dukungan terbuka. Saat itu kita Video sudah siap, kan? sudah siap, Bos Santoso. Aku Andi Wijaya sebelum video suntik larutan garam fisiologis. Di acara investasi bisnis, aku akan tunjukkan video ini dan tuduh dia menyuntik zat terlarang. Mari kita lihat bagaimana Andi Wijaya berkelit di depan Taring dan Mitra. Dengan video ini, mana mungkin kau bisa bangkit lagi? Andi Wijaya, tunggulah saat namamu hancur total. Itu juara dunia Andi Wijaya. Lebih gagah daripada di TV? Andi Wijaya baru saja dapat sabuk emas. Nilai komersialnya sekarang sangat tinggi. Kudengar, hari ini Taring juga akan datang. Taring, bukankah dia sudah pensiun? Dari tinju? Kurasa Taring datang kali ini untuk mendukung Andi Wijaya. Kalau Andi Wijaya bisa kerjasama dengan Taring, masa depannya pasti naik daun dengan cepat. Wah, hari ini Anda bisa ketemu Taring. Sekali saja. Dia idolaku. Orang hebat seperti Andi Wijaya, aku harus jadi yang pertama kerjasama dengannya. Jangan berebut denganku. Kontrakku sudah siap. Kamu, Andy, perusahaan kami punya syarat terbaik. Ini kontrak yang kami siapkan. benar, ini dari perusahaan kami. Jangan buru-buru. Kerjasama dengan Andi Wijaya. Dimas Santoso. Ini bukan agen Andi Wijaya. Dimas Santoso? Andi Wijaya dan Dimas Santoso adalah duet hebat. Sabuk emas juara dunia tinju dari pertandingan kali ini berhasil mereka raih. Berkat mereka. 2 yang 4 tahun. Aku dan Andi Wijaya tidak ada hubungan apapun. Aku dan dia sudah bukan rekan lagi. Para mitra kerjasama, kalian semua dibohongi oleh Andi Wijaya. Dimas, untuk apa kau ke sini? Untuk apa aku datang? Hari ini aku datang untuk membongkar sisi aslimu. Semuanya, jika aku katakan pada kalian, pertandingan juara dunia tinju itu, Andi Wijaya curang, gelar juaranya cuma dibesar-besarkan, apakah kalian masih mau kerja sama dengannya? Dimas, kau menuduhku. Dimas, kau menuduhku. Dimas,
hari ini jelaskan semuanya. Setiap pertandingan, kutunjukkan yang terbaik. Sabuk emas itu, kuraih dengan jujur. Berdasarkan apa? Kau menuduhku curang? Curang atau tidak, kau sendiri tak sadar. Jangan coba-coba mengelak. Dimas, berapa banyak perbuatan kotormu? Sekarang aku tak lagi menjadikanmu agen, langsung kau sebarkan rumor. Aku sebarkan rumor? Sebelum lomba, kamu sudah latihan berkali-kali, tapi tak pernah capai level. Pertandingan hari itu, hari pertandingan, kau pasti main curang. Dimas Santoso, kau cuma dendam dan cari kesempatan balas dendam. Semua yang di sini tahu betapa keras aku latihan dan berusaha. Kau asal bicara tanpa bukti. Menuduhku curang, kau pikir semua akan percaya? Kata si penjahat. Asal tuduh kau curang. Kau kira aku cuma ngomong doang? Dengar ya, aku punya saksi. Saksi apa? Dimas Santoso. Jangan cari sensasi di sini. Saksiku adalah wasit pertandingan di arena saat itu. Andi Wijaya, kau curang di pertandingan? Kau... Dia memang juara dunia, wasit di arena pertandingan. Mungkinkah kata Dimas Santoso benar? Aku bisa buktikan Andi Wijaya waktu itu memang curang. Semua, dengarkan? Wasit pertandingan. Bilang Andi Wijaya curang. Apa? Juara dunia ternyata berbuat begini? Tidak. Aku tak curang. Mereka cuma memfitnahku. Fitnah. Waktu itu aku lihat jelas-jelas, sebelum pertandingan, kau pakai zat terlarang. Kau mau ngomong sembarangan. Aku patuh pada semua aturan pertandingan. Mana mungkin aku pakai zat terlarang? Sudah sampai titik ini, masih saja keras kepala. Kurasa kau benar-benar tak sadar siapa dirimu sebenarnya. Menang pertandingan. Dengan cara curang, sekarang masih tak mau mengakui. Sebelum pertandingan, kenapa tak terdeteksi? Dia pakai zat terlarang dan masih diizinkan bertanding? Pemeriksaan, kulihat para mitra kerjasama masih dibohongi. Andi Wijaya menyuap dokter mengganti laporan pemeriksaannya, baru dia bisa ikut pertandingan. Kau menuduh dengan keji. Kau terus-terusan bilang aku curang, tapi tak ada buktinya. Menurutku, kalian berdua cuma ngomong sembarangan. Aku ngomong sembarangan, sudah sampai titik ini, masih tak mau akui kecuranganmu. Hah! Benar-benar keras kepala. Buktinya mana? Berani tunjukkan buktinya? Kau asal bicara tanpa bukti, siapa yang percaya? Mau bukti, ya? Hari ini kubuat kau menyerah. Ini buktinya. Ini video Andi Wijaya. Sebelum pertandingan, disuntik zat terlarang. Video. Ini jelas video aku, disuntik larutan garam fisiologis. Kenapa bisa ada di sini? Tak mungkin. Ini palsu. Video ini jelas-jelas menunjukkan kamu menggunakan zat terlarang di pertandingan. Hasil pertandinganmu, itu curang. Kamu juga tak pantas memiliki sabuk emas. Omong kosong. Aku tak pakai zat terlarang. Kamu memfitnahku. Sudah sampai tahap ini, Andi Wijaya masih berani membantah? Orang seperti Andi Wijaya mungkin Paman Tujuh mensponsori acara investasi ini. Benar, Andi Wijaya. Hari ini, bukan cuma Paman Tujuh yang datang, Taring juga akan datang. Dia adalah legenda dunia tinju. Yang paling dibencinya adalah sampah sepertimu, yang curang, dan merusak nama tinju. Begitu Taring datang, pasti kamu akan diusir dari ring tinju. Andi Wijaya, kau tega melakukan hal seperti ini? Apakah ini adil bagi petinju lain? Kami bahkan berpikir untuk bekerja sama denganmu. Moralmu benar-benar rusak. Tak ada batasnya. Jangan percaya kata-katanya yang sepihak. Aku tak pakai zat terlarang. Itu aku sedang disuntik. Jangan bantah lagi. Ada wasit dan video sebagai bukti. Fakta kecuranganmu sudah pasti. Andi Wijaya, perusahaan kami pasti tak akan bekerjasama dengan penipu sepertimu. Orang licik yang curang sepertimu. Siapa yang kerjasama denganmu? Sungguh sial 7 turunan. Andi Wijaya, perusahaan kami juga tak akan kerjasama denganmu. Kalian... Aku juga tak tahu bagaimana acara bisnis Andi berjalan. Andi tak mungkin curang. Dia pasti difitnah. Jangan percaya kata-kata Santoso. Gelar juara dunia ini, kudapat dengan pukulan demi pukulan, dengan taruhan nyawa, hati nuraniku bersih. Bersih. Video ini buktinya. Masih mau membantah? Santoso, pasti kau yang bekerja sama dengan wasit,
pakai video ini untuk balas dendam padaku. Balas dendam? Kalau begitu jelaskan, video ini sebenarnya apa? Itu bukan zat terlarang. Itu larutan garam fisiologis. Kau yang suruh dokter menyuntikkannya sebelum pertandingan. Aku tahu. Dari awal, kau sudah mau menjebakku. Larutan garam fisiologis? Bagaimana kau buktikan? Itu larutan garam? Kau punya bukti? Dokter, aku bisa langsung hubungi dokter itu. Dia bisa bersaksi untukku. Dokter, bisa saja kalian sudah bersekongkol dari dulu. Pemeriksaan kesehatan sebelum pertandinganmu, juga kau curangi kan? Dengar Andi Wijaya, kau tak bisa beri bukti apapun. Artinya, gelar juara dunia yang kau menangkan cuma dibesar-besarkan. Jangan coba-coba mengelak. Santoso, kau sengaja menjatuhkanku. Andi Wijaya, hari ini akan kuperlihatkan padamu rasa nama hancur total. Atas dasar apa? Kau memfitnah adikku? Kakak, Tuan Andi, Wah, si penjual roti wijen panggang ini juga datang? Kenapa? Datang bicara untuk adikmu. Yang curang itu? Apa? Kakak juara dunia tinju. Ternyata cuma penjual roti? Orang seperti Bima Wijaya yang cuma berkutat di meja kompor, penjual roti tak berguna sama sekali. Pantas datang ke acara investasi. Aku khawatir kau salah masuk pintu. Pasar sayur ada di sebelah. Bima Wijaya? Kau cuma seorang penjual roti wijen panggang. Bisa bikin juara dunia? Kurasa kalian berdua bersaudara. Cuma jago licik dan malas. Dimas Santoso, tutup mulut kotormu. Bima Wijaya? Kau cuma seorang pecundang penjual roti. Kau dan Andi Wijaya memang saudara kandung sejati. Kurasa kalian sudah terbiasa pakai cara-cara hina begini. Dimas Santoso, jangan hina kakakku. Tantang aku saja kalau berani. Baiklah, tantang kau. Kalau berani, buktikan gelar juara tinjumu bukan cuma dibesar-besarkan. Kalau tidak, nanti saat taring datang, karier tinjumu akan berakhir total. Bagus. Ayo, siapa berani lawan aku? Kemampuan Andi sangat ku ketahui. Ku yakin semua yang hadir di sini, tak ada yang bisa mengalahkannya. Hah! Tak ada yang bisa mengalahkan Andi Wijaya. Kebodohan akan membunuh kalian berdua. Sudah sampai acara investasi? Sudah sampai. Bagus. Dia sudah datang. Tahu bukan lawanku? Panggil bala bantuan. Katakan, siapa jagoannya? Bukan siapa-siapa. Cuma rekan latih tandingmu, Reza Hartono. Reza Hartono? Kau bercanda? Mana mungkin dia lawanku? Oh ya? Aneh. Kurasa kondisi Reza Hartono agak aneh. Reza Hartono, kau mau lawan aku? Betul. Kau jadi rekan latihku bertahun-tahun. Aku tahu betul kemampuanmu. Kusarankan, jangan termakan omongan Dimas Santoso, memalukan diri di sini. Kau meragukan kemampuanku? Andi Wijaya. Kau kira dengan jalan licik, sabuk emas yang kau dapat, bisa jadi nomor 1 dunia? Ku beritahu, hari ini aku datang untuk saksikan sendiri bagaimana kau jatuh dari puncak kejayaan. Reza Hartono, kau asal bicara. Mungkin kalian belum tahu, aku rekan latih Andi Wijaya. Dulu dia bahkan tak bisa kalahkan aku. Kalau bukan pakai cara yang hina, mana mungkin dapat sabuk emas juara tinju dunia? Kamu berani menjelekkan aku? Kamu cuman rekan latih yang selalu kalah dariku? Reza Hartono, jangan buang angin di sini. Apa hakmu menjelekkan adikku? Kamu cuma penjual roti wijen panggang. Ini urusanmu? Reza Hartono, kamu bahkan tak punya kualifikasi. Ikut pertandingan resmi. Apa hakmu berbicara seenaknya? Di sini, jangan lupa. Kau pernah kalah dariku? Meski aku cuma rekan latih, masih lebih baik dari penipu sepertimu. Aku penipu? Bertahun-tahun ini, pernahkah kau menang dariku? Omong kosong. Hari ini semua yang hadir bisa jadi saksi. Lihat bagaimana juara tinju Andi Wijaya kalah di tanganku. Aku, Andi Wijaya, bersikap lurus, bertindak benar. Setiap pukulanku terbuka dan jujur. Baik, mari kita buktikan dengan kemampuan. Hari ini kita akan bertanding. Lihat apakah juara tinju ini asli atau palsu. Lupa? Waktu latihan dulu, bagaimana aku patahkan tulangmu? Patah tulang? Aku patah tulang? Andi Wijaya. Hari ini kita bertanding. Yang adil.
Siapa yang menang? Ia juara tinju baru. Siapa yang kalah? Jangan pernah naik ring lagi. Mana asli, mana palsu? Nanti ketahuan di ring, Andi Wijaya. Jangan-jangan kau takut ya? Baiklah. Ayo kita bertanding. Aku akan buat kalian semua kalah dengan pasrah hari ini. Bagus. Hari ini aku akan di depan semua orang membongkar wajah asli juara tinju palsu. Ayo Andi Wijaya. Takut? Tadi sombongnya minta ampun. Sekarang kok jadi pengecut? Teknik tinju Reza Hartono, kok aneh sekali. Ini sama sekali bukan kondisi pertandingan normal. Tunggu aku selesai disuntik. Nanti Andi Wijaya pasti orang yang kalah dariku. Saat itu aku bisa terkenal di seluruh dunia. Lagi. Hari ini aku harus buatmu kalah dengan pasrah. Tunggu, Andy. Jangan buru-buru, kuduga. Dia pakai zat terlarang. Zat terlarang? Ayo Andi Wijaya. Apa kau takut? Ayo. Mungkin gelar juara tinjunya cuma gembar-gembor, jadi dia tak berani memukul Andi Wijaya. Apa kau takut taring datang? Memalukanmu di depan taring? Inikah tingkat juara dunia tinju? Sangat payah. Andi Wijaya. Bukannya kau hebat? Kurasa biasa saja. Aku saja tak bisa kalahkan. Reza Hartono. Tidak mungkin kamu bisa maju secepat ini. Mustahil. Hah? Kamu cuma tak becus. Jangan cari-cari alasan. Mengakulah. Kau memang pecundang. Katakan, apa kau pakai cara curang? Barusan, kau suntik zat terlarang? Apa? Di depan banyak orang. Reza Hartono, berani pakai zat terlarang? Aku pakai zat terlarang? Kau tuduh aku pakai? Itu fitnah. Fitnah. Reza Hartono, pukulanmu barusan kacau balau, napasmu tak beraturan. Berani kau bilang tak pakai zat terlarang? Tak terima kalah, lalu fitnah lawan curang? Kalian berdua memang sama saja. Hari ini akan kuajar kalian. Andy. Berhenti. Reza Hartono, kau suntik zat terlarang, lakukan hal hina, berani pukul adikku, kau cari mati. Kau si imut. Berdasarkan apa kau tuduh aku? Suntik zat terlarang? Kau cari mati? Kau cuma lelaki yang setiap hari berroti panggang di dapur. Berani ikut campur? Benar. Kokinya berlaga ahli. Kau pikir bertinju sama mudahnya dengan membuat roti? Dengar? Tak ada yang percaya. Omongmu. Bang. Dia cuman rekan latih tanding yang naik dengan menginjakku. Dia bukan siapa-siapa. Cuma main licik. Dia pengecut. Rekan latih naik jabatan? Andi Wijaya. Mulai hari ini, semua orang akan tahu. Aku Reza Hartono. Yang menginjak si juara tinju palsumu. Mimpi. Berhenti. Berhenti. Siapa kau? Berhak apa kau mengaturku? Reza Hartono, kalau kau bilang tak, suntik zat terlarang, baik. Sekarang aku telepon. Dokter untuk tes obat. Penjual roti wijen panggang. Suruh aku tes obat? Kau tahu aturan. Di ring tinju, jangan bikin malu. Aku tak tahu aturan ring. Bagaimana kalau aku beritahu? Kalau dulu aku juga petinju?
Berapa lama lagi sampai di acara investasi? Paman Tujuh, jalan di depan macet. Mungkin masih sebentar. Ganti jalur. Hari ini, aku harus sampai di tempat acara investasi untuk menemui Taring. Agar Taring kembali memimpin perkumpulan 9 naga. Hahaha. Kau cuma seorang penjual roti wijen panggang. Beres mengaku. Pernah jadi petinju? Layakkah kau? Kurasa sarung tinju pun tak bisa kau pakai dengan benar. Adikmu saja sudah kalah. Si cowok ganteng ini mau ikut. Buat apa? Malu belum cukup. Lihat wajah pengecutmu itu. Begitu Reza Hartono bertindak, kau pasti ngompol ketakutan. Adikmu saja, bukan lawan Reza Hartono. Si pecundang ini mau ikut. Buat apa? Adikku kalah darinya. Bukan berarti aku juga kalah. Kalian semua cuma meremehkan orang. Di sini, tak pantas kalian, orang jahat, menggosip. Hahaha. Kau bisa kalahkan Reza Hartono. Kau cuma seorang penjual roti wijen panggang. Jangan mempermalukan diri di sini. Sebentar lagi, Reza Hartono akan menghajarmu habis-habisan, babak belur. Aku tahu kau ingin lindungi adikmu, tapi jangan mengada-ada. Malah mengaku pernah tinju. Kurasa yang kau pukul adonan tepung. Otakmu rusak ya? Jangan cuma omong doang di sini. Ayo adu otot kalau berani. Hari ini, aku akan pakai tinju untuk sadarkan otakmu. Tak percaya, ya? Baiklah. Kalau begitu hari ini kubuat kalian tunduk dan mengakui. Paman Tujuh, adik Taring, difitnah di acara investasi bisnis. Apa? Siapa yang berani? Sepertinya mantan agen Andi Wijaya, Dimas Santoso. Dimas Santoso yang selalu ingin jumpa Anda. Dimas Santoso ini berani sekali. Dan panggil. Aku segera sampai di lokasi acara investasi. Taring, ini sarung tinju Taring. Taring? Taring sudah bertahun-tahun, tak pernah bertanding. Sekarang sarung tinjunya muncul. Apakah ini berarti Taring akan pakai sarung tinju? Kembali ke arena tinju? Ini. Taring pensiun sekian lama, sarung tinjunya tak pernah muncul. Kenapa sekarang ada di tanganmu? Kamu cuma penjual roti wijen panggang. Tahu caranya pakai sarung tinju? Aku tak cuma tahu cara pakainya, aku juga bisa pakai sarung tinju ini. Untuk menghajar kalian semua. Sampai babak belur. Lucu sekali. Bima Wijaya, ku beritahu. Taring akan segera tiba di acara investasi ini. Nanti kalau dia lihat kau bawa sarung tinjunya, lihat saja. Dia babak belurkan kau. Bima Wijaya, jangan bawa sarung tinju Taring untuk menipu di sini. Aku menipu? Ku beritahu kalian, sarung tinju ini memang milikku. Mana mungkin? Kau cuma penjual roti wijen. Sarung tinju Taring. Mana mungkin milikmu? Bima Wijaya, kau lihat adikmu sudah hampir tamat, lalu mencuri sarung tinju, dan bilang itu milik Taring? Berani sekali. Membuat seperti itu. Lihat dirimu sendiri, seperti apa kau ini? Kau gila! Taring tangannya seperti pisau, tak pernah kalah. Dasar pecundang. Coba lihat. Wajahmu di cermin. Kau pantas pakai sarung tinju Taring? Percaya atau tidak? Cuma satu pukulan. Sudah bisa jatuhkan kalian semua. Satu pukulan tumbangkan kami semua? Kau sedang bermimpi? Kalau kau memang hebat, mana mungkin hanya diam di dapur, membuat roti wijen panggang? Baik, karena kalian semua tak percaya. Nanti saat Paman Tujuh datang, dia akan membuktikannya. Paman Tujuh? Paman Tujuh adalah partner. Taring bertahun-tahun. Dia pasti akan mengenali Taring. Nanti, lihat saja kau berbohong. Berani-beraninya kau mencuri sarung tinju Taring. Mengaku sebagai Taring. Bima Wijaya, tanyakan dulu kepadaku, mau atau tidak? Mengaku sebagai Taring? Ku beritahu, aku adalah Taring. Taring? Kau Taring? Ini lelucon terbaik tahun ini. Taring adalah idola para petinju. Sebelum ke sini, pasti kau lagi mengelengah di dapur. Bima Wijaya, kalau kau benar Taring, hari ini, mati di tinjumu pun tak sia-sia. Sungguh tak tahu diri. Kau cuma penjual roti wijen panggang? Berani mengaku legenda dunia tinju? Tunggu sebentar, Paman Tujuh datang. Dia pasti akan bongkar identitasmu. Nanti, lihat kau masih bisa cari alasan. Sarung tinju ini milikku. Aku juga sudah bilang, akulah Taring. Kau tidak lihat diri sendiri? Perhatikan wujudmu. Lihatlah kemiskinanmu ini. Mana mirip Taring? Kurasa, kau ini keras kepala sampai akhir. Mau buktikan diri. Sebagai juara tinju legendaris, kalau memang jago, coba tunjukkan pukulanmu. Dulu di atas ring, lawan pakai tipu muslihat licik. Saat aku balas, tak bisa kendalikan tenaga. Sampai orangnya tewas. Sejak pertandingan itu, aku umumkan, tak akan keluarkan tinju lagi. Tak mau keluarkan tinju? Ceritamu cukup meyakinkan.
Baru buka mulut, langsung bilang diri taring. Siapa tahu kau sengaja meniru-niru taring? Dulu, taring adalah mimpi buruk. Bagi semua petinju, teknik tinjunya tajam dan unik, ada yang bisa tanding. Pukulan lembekmu itu bisa bunuh siapa? Si Tujuh akan buktikan untukku. Saat dia datang, kalian pasti akan menyesal. Andi Wijaya, lihat kakakmu minta tolong Paman Tujuh demi selamatkanmu. Bahkan mengaku sebagai taring. Reza Hartono, nanti bereskan mereka berdua. Dengan baik. Dulu Bima Wijaya sengaja memfitnahku. Sekarang beraninya mengaku juara tinju legendaris. Kau cari mati. Dimas Santoso, kau berbohong. Diam, aku habisi kau dulu, nanti giliran kakakmu. Berhenti. Mau bertarung? Lawan aku. Wah, akhirnya berani bertinju. Baik, hari ini kau akan lihat bagaimana kau kalah di bawahku. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Kalian ngapain? Paman Tujuh, Andy. Kau baik-baik saja? Sakitnya parah? aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Sebentar kakak antar kau ke rumah sakit. Paman Tujuh, akhirnya Anda datang. Bertemu Anda hari ini, sungguh kehormatan. Paman Tujuh, Anda pilar utama, dunia tinju kami. Kami tunggu Anda untuk menegakkan keadilan. Kedatangan Anda sangat tepat waktu. Menegakkan keadilan untuk kalian? Kalian serius? Seharusnya aku menegakkan keadilan. Untuk Andi, bukan? Paman Tujuh, mungkin Anda salah paham. Kami bertindak sesuai aturan. Paman Tujuh, apa maksud Anda? Mungkin Anda belum tahu. Andi Wijaya ini secara lahiriah juara tinju, tampak mentereng. Tapi sebenarnya cuma dibesar-besarkan. Benar, Paman Tujuh. Dia menyuntik zat terlarang sebelum bertanding. Buktinya jelas, kami hari ini di depan umum membongkar kebohongannya. Dia tidak hanya tidak mengakui, tapi juga marah karena malu dan hendak memukul orang. Para mitra kerja sama sekalian, Anda semua baru saja melihatnya. Paman Tujuh, kami semua adalah bagian dari dunia tinju. Tidak boleh mentolerir perbuatan Andi Wijaya yang menodai sportivitas ini. Benar, barusan wasit sudah menunjukkan video Andi Wijaya menyuntik zat terlarang sebelum bertanding. Hal ini sudah jelas. Paman Tujuh, awalnya kami ingin bekerja sama dengan Andi Wijaya. Tapi sekarang terjadi hal ini. Kami juga terpaksa menerima. Benar, Paman Tujuh. Andi Wijaya ini, dia tak cuma curang, prestasinya pun palsu. Bahkan lawan latihnya sendiri, Reza Hartono pun tak bisa dia kalahkan. Iya, Paman Tujuh. Kemampuan juara dunianya, menurutku cuma omong kosong. Dia cuma seekor macan kertas. Aku yakin tadi, semua lihat dengan jelas bagaimana Reza Hartono menghajarnya sampai terjatuh. Orang seperti ini, pantas disebut juara? Pantas kerjasama dengan para bos? Betul. Tadi saat melawanku, 3 ronde saja dia tak tahan. Barang palsu seperti dia. Harusnya diusir dari ring. Benar, Paman Tujuh. Coba pikir, kalau Paman kerjasama dengan Andi Wijaya, bukan cuma nama Paman rusak, bahkan bisa pengaruhi suasana dunia tinju. Lebih baik kerjasama dengan kami. Kamilah yang punya kemampuan sejati. Bertinju dengan jujur. Tak akan mengecewakan Paman. Iya, Paman Tujuh. Orang seperti Andi Wijaya, yang cuma licik dan malas. Sama sekali tak bisa diandalkan. Lihatlah, lebih baik kerjasama dengan kami. Perusahaan kami sangat kuat. Pasti bisa berkontribusi untuk dunia tinju. Dan kami, Paman Tujuh, prospek perusahaan kami sangat bagus. Dananya juga cukup. Dengan pimpinan Paman, kami yakin dunia tinju akan punya lebih banyak petinju hebat sejati. Oh, kalian bilang Andi merusak nama baik? Atas dasar apa kalian bicara begitu? Apa? Penjual roti wijen panggang? Lihat Paman Tujuh datang. Langsung merasa punya sandaran? Mau cari perhatian buat adikmu? Yang curang itu? Cari muka? Sadarlah, ini bukan dapurmu. Gaya main penggilas adonan, nggak mempan di sini. Kuterangkan, dulu Paman Tujuh adalah duet emas taring. Kalau hari ini kau berani, di hadapan Paman Tujuh, mengaku sebagai taring, Paman Tujuh cuma perlu gerakkan jari, langsung kau remuk. Paman Tujuh, dia adalah kakak Andi. Betul, Paman Tujuh. Tadi waktu kami ungkap kecurangan Andi, Bima Wijaya ini tiba-tiba jadi gila, loncat keluar, mengaku sebagai legenda dunia tinju taring. Ya, dia mencuri sarung tinju taring. Seorang tukang roti di hotel, penjual roti wijen panggang, berani melakukan hal-hal hina seperti ini. Benar-benar tak punya prinsip, sangat tak tahu malu. Bima Wijaya, orang sepertimu, untuk membela adikmu, sampai tak punya muka, berani berbohong seenaknya. Taring itu siapa? Mana mungkin bisa kau palsukan? Si cowok ganteng? Kusarankan, segera minta maaf. Mungkin hukumannya bisa lebih ringan. Paman Tujuh, orang ini pembohong, rusak moral, harus kau hukum dengan tegas. Orang tak tahu batas, si penipu ini. Beri kami keadilan. Ketua, Anda akhirnya bersedia turun tangan. Apa?
Paman Tujuh, kau bilang penjual roti ini adalah ketua? Mana mungkin? Apa kau salah kenal? Si Tujuh, Andi Wijaya lukanya parah. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Baik, ketua, tenang. Saya akan atur orang untuk antar adik Anda ke rumah sakit. Pasti cari dokter terbaik, pakai obat terbaik. Cepat lakukan. Paman Tujuh, kenapa kau urus Andi Wijaya? Dia sekarang seperti yang semua orang semua benci dia. Soal kecurangannya, bukti sudah jelas. Tak perlu buang-buang tenaga untuk orang macam dia. Benar, Paman Tujuh. Kenapa Bapak mau dengar omongan pecundang? Dia cuma penipu yang mengaku taring. Tutup mulut kotormu. Kau cari mati. Tahu sedang bicara dengan siapa? Satu kata hina lagi. Mulutmu kusobek. Bicara dengan siapa? Dia cuma penjual roti wijen panggang. Apa kemampuan dia? Kau juga diam. Kuberitahu kalian, yang berdiri di depan kalian ini sama sekali bukan penjual roti. Dia adalah satu-satunya ketua perkumpulan 9 naga. Lebih dari itu, dia adalah legenda dunia tinju yang tak pernah terkalahkan, yang terpaksa pensiun dulu, juara tinju legendaris. Apa? Bagaimana mungkin? Ketika Tuan Besar Wijaya berkuasa, kau masih bocah ingusan, main lumpur. Siapa kau? Berani-beraninya mengatur Ketua Wijaya. Kau benar-benar tak tahu arti kata mati? Paman Tujuh, apa Anda salah orang? Dia benar-benar taring? Dia jelas-jelas cuma penjual roti wijen panggang. Benar. Dia cuma seorang pecundang. Di restoran yang jual roti wijen panggang, seharian dia di dapur, menguleni adonan, seluruh tubuhnya penuh tepung. Mana mungkin dia adalah taring? Betul, Paman Tujuh. Kalau dia taring, saat adiknya di atas panggung, dipukuli habis-habisan olehku. Kenapa dia tidak bantu? Menurutku, dia cuma penipu. Anda tertipu oleh kata-kata manis palsunya. Aku tidak memukul. Karena sudah kukatakan, saat aku berdiri di ring tinju, tak ada lawanku. Cuma perlu satu pukulan untuk membuat kalian semua babak belur sampai porak-poranda. Tadi tidak kupukul, karena aku tak mau tangan kotorku. Satu pukulan kami. Babak belur? Lihat dulu diri sendiri. Seperti apa kau ini? Kau cuma seorang pecundang penjual roti. Istrimu sendiri saja tak bisa kau jaga. Berani-beraninya menggertak kosong di sini. Saat istrimu terbaring, di pelukanku. Di mana tinjumu waktu itu? Betul. Omong kosong belaka. Katanya jago tinju, iya kan? Kalau jago, coba pukul. Sini. Biar ku lihat. Aku sudah paham. Kau cuma suka bersembunyi di dapur. Sehari-hari cuma berurusan dengan tepung, pengecut. Tak punya uang, tak punya kemampuan. Sehari-hari cuma hanya tahu menguleni adonan. Kurasa identitas taringmu cuma karangan untuk menakuti orang. Sudah begini, kau masih berani menghinaku? Dengar baik-baik. Lebih baik kau doakan. Adikku selamat. Kalau terjadi sesuatu pada Andi, tinjuku takkan memaafkan kalian. Hahaha, maafkan kami? Coba lihat dulu. Siapa dirimu? Kau ini cuma orang yang urus tepung di dapur. Masih merasa punya muka? Kurasa kau cuma menggerta. Lima Wijaya, otakmu memang tidak waras. Kau dan adikmu pasti kalah dariku. Keluargamu hancur, adikmu nama hancur. Berlagak dibuat-buat, takkan mengubah kenyataan itu. Hah? Tinju saja tak berani ayun. Kurasa kau memang ditakdirkan jadi pecundang. Penakut payah. Kau memang tak akan jadi orang. Kalau berani, serang saja. Jangan cuma cerewet seperti perempuan. Reza Hartono, saat bertanding melawan adikku, kau menyuntik zat terlarang. Menang dengan cara yang hina, masih berani memakiku? Dengarlah, urusan ini belum selesai. Aku tak akan membiarkanmu. Ayo kalau berani serang. Jangan cuma lama-lama di sini. Kau memang pecundang. Kau lancang sekali. Kepalan tangan sudah diangkat. Tidakkah kau lelah? Ayo serang. Biar aku lihat. Di sebuah restoran, si pecundang yang cuma menguleni adonan, sebenarnya punya kemampuan apa? Aku ingin tahu, kau ini yang bisa dapur. Menguleni adonan, si tak punya pendirian, sekeras apa tulangmu? Dengar baik-baik. Kalau hari ini kau berani melawan, kami pasti tidak akan membiarkanmu. Tunggu apa lagi? Dia sendirian. Kita bertiga serang bersama. Hari ini, si imut ini jangan sampai keluar hidup-hidup dari sini. Kalau dia mati, tidak akan ada yang tahu masalah kita. Hah, Ajalmu sudah tiba.
Mari lihat kau masih lancang apa tidak. Paman 7. Kau sedang apa? Aku sedang membantumu. Juga membantu Taring. Memberi pelajaran pada si tak tahu diri. Dan penipu ini. Kenapa malah memukulku? Aku sedang apa? Dasar bodoh. Baru saja hampir membuat masalah besar. Kau tahu tidak? Bencana sudah di depan mata kalian. Bencana sudah di depan mata kalian. Bodoh-bodoh. Belum pernahkah ku katakan, siapa yang kalian hadapi? Berani-beraninya melawan Tuan Wijaya. Kalian cari mati, ya? Tidak, mustahil. Dia cuman penjual roti wijen panggang. Dia tak mungkin Taring. Paman 7, kau pasti keliru. Ajarilah dia. Kau merasa umurmu panjang? Atau hidupku terlalu nyaman? Kau mau menyeretku ke masalah? Hari ini, aku akan memberi pelajaran kepadamu. Si tak tahu batas ini. Ajalmu sudah tiba. Sudah kukatakan, berkali-kali, akulah Taring. Tapi kalian tak percaya. Sekarang, seharusnya kalian percaya. Taring, akhirnya Anda bertindak. Ini jurus Taring, sama persis dulu. Tepat dan cepat, tanpa basa-basi. Ternyata Bima Wijaya, benar-benar Taring. Tak mungkin salah. Selain Taring, siapa lagi yang bisa tak disangka? Legenda dunia tinju yang lenyap bertahun-tahun ternyata ada di depan mata kami. Benar. Nah, Dimas Santoso. Lihatlah. Akulah Taring. Tidak mungkin. Penjual roti wijen panggang? Mana mungkin Taring? Sudah sampai begini, kau masih tak percaya. Keras kepala sampai akhir. Bima Wijaya. Tunggu Taring. Taring, ini salah paham. Ini kesalahpahaman besar. Kalau saja aku tahu jati dirimu, kalau saja aku tahu kau adalah Taring, 100 nyali pun takkan cukup untuk berani menghina Anda. Sekarang baru minta ampun? Sudah terlambat. Waktu di restoran, sudah kumaafkan kau sekali. Kali ini, takkan kubiarkan kau lolos. Dimas Santoso, semua utang kita akan kita selesaikan satu persatu. Dulu di restoran, kau menghinaku, menyebutku pecundang, penjual roti wijen panggang. Semua itu bisa kanggap seperti anjing gila menggonggong, tak kuhiraukan. Tapi kau seharusnya tak berani-berani menargetkan adikku. Kau tak seharusnya memakai cara-cara hina untuk menuduh adikku curang, menghancurkan kehormatan dan masa depan yang diraihnya dengan keringat dan darah. Apalagi menyuruh Reza Hartono memukulinya sampai masuk rumah sakit. Aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Aku tak tahu siapa yang dihadapi. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Kalau aku tahu kau adalah Taring, 100 nyali pun takkan cukup untuk berani menghormati Anda. Sekarang apapun katamu, sudah tak berguna. Aku sama sekali tak akan memaafkanmu. Jangan. Hadirin kuumumkan, mulai hari ini, Dimas Santoso dikeluarkan dari dunia tinju. Dikeluarkan. Aku tak bisa lagi jadi agen. Kumohon padamu, beri aku kesempatan lagi. Tidak, aku difitnah. Semua ini Dimas Santoso. Dia yang atur semua. Reza Hartono, kau ngomong apa? Dimas Santoso bilang, asal aku bisa jatuhkan Andi Wijaya. Dia kasih aku uang. Atur pertandingan terbaik buatku. Dia bikin aku jadi juara. Ketua, aku cuma alat yang dibodohi. Semua ini tak ada hubungannya sama sekali denganku. Reza Hartono, kau si imut. Berani naruh tuduhan kotor. Cuma di kepalaku. Kau yang bilang, kau tak suka Andi Wijaya. Kau mau namanya hancur total. Siapa dulu yang bilang tak suka Andi Wijaya? Siapa lagi yang bilang saat dia bertanding? Kasih dia pelajaran. Sekarang ada masalah. Kau salahkan aku sendiri. Kau bermimpi di siang bolong. Reza Hartono, tanggung jawab ini mau aku tanggung sendirian? Ku beritahu, meski aku mati, aku bawa kau ikut. Kau dengar kan? Dimas Santoso itu orang gila. Dia mau balik menuduhku. Dia bilang padaku, kalau tak mau kerjasama, tak izinkan aku naik ring, aku dipaksa semua ini. Ketua memfitnah
Dia memfitnahku, Reza Hartono. Dia ingin jadi juara tinju. Menyuruhku memfitnah Andi Wijaya. Biar Andi Wijaya jatuh dari ring. Diam. Sudah cukup. Menganiaya adikku. Menyuntikkan zat terlarang diam-diam. Menyuap wasit. Semua kejahatan ini harus kusebutkan satu persatu. Bukankah semua ini adalah hasil persekongkolan kalian bertiga? Ketua, aku tak bersalah. Semua mereka yang memaksaku. Sekarang kau tahu takut? Kau bantu mereka mencela adikku. Membalikkan fakta. Hati nuranimu hilang? Tidak, bukan begitu. Semua ini rencana jahat mereka. Aku tak bersalah. Dulu, bagaimana kalian menghina dan merendahkanku? Lalu bagaimana bersama-sama menjerat adikku? Ke ujung tanduk? Semua ini kuingat dengan sangat jelas. Akan ku kembalikan. Satu persatu. Aku salah. Aku benar-benar sadar. Aku sesaat tergoda. Semua yang mereka lakukan tak ada hubungannya denganku. Ha! Tak ada hubungannya? Kau sebagai wasit pertandingan juara dunia tinju, berani membantu orang-orang yang curang ini melakukan kecurangan? Yang kau kotori bukan cuma keadilan pertandingan, tapi juga menusuk pisau ke hati setiap petinju yang mencintai tinju. Aku tak akan melakukannya lagi. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Mustahil. Semua perbuatan kotor yang kau lakukan, beserta buktinya, akan kuumumkan secara detail. Setelah bukti-bukti ini, kuserahkan kepada Komite Presiden Tinju Internasional dan berbagai media besar. Kau akan terkena larangan bertanding seumur hidup. Saat itu meski kau menangis sampai buta, sampai kepala pecah, tak akan ada gunanya. Diungkap ke publik. Larangan seumur hidup. Dan kau, Reza Hartono, kau pukul adikku sampai masuk rumah sakit. Setelah tes obatmu selesai, hasil tes obat itu akan kuserahkan ke komite. Kau sengaja menggunakan zat terlarang. Cukup buatmu merenung, bertahun-tahun di dalam. Jangan. Ketua. Ampuni aku, Ketua. Ampuni aku. Si tujuh, Ketua, bawa ketiga orang ini ke Satuan Penegak Hukum. siap. Bawa pergi. Bang tujuh, biar aku sembah lagi. Aku salah. Aku juga dipaksa. Kumohon ampuni aku. Sudahlah si tujuh. Urusan selanjutnya, serahkan padamu. Aku mau ke rumah sakit menjenguk Andi. Siap. Andy, dokter bilang, kamu butuh banyak vitamin. Apel ini, khusus ku minta orang, petik langsung dari kebun. Coba rasakan. Kak, jangan repot-repot. Banyak sekali, mana habis. Omong-omong, Kak. Kenapa kau, sebagai ketua perkumpulan 9 naga, dan petinju legendaris taring, harus menyembunyikan identitasmu? Bertahun-tahun, hanya jualan roti wijen panggang di restoran. Andy, dulu kamu masih kecil. Kakak hanya ingin memberimu lingkungan tumbuh yang baik. Jadi, semua yang kau lakukan, hanya untukku? Kak, kau tahu, bertahun-tahun, melihatmu di dapur belakang, berkeringat deras, hatiku sedih sekali. Bocah bodoh. Melihatmu tumbuh besar dengan selamat, dan sekarang bahkan meraih sabuk emas juara tinju. Itulah pencapaian terbesar dalam hidupku. Kak, aku sudah dewasa sekarang. Urusanku, tak perlu kau khawatirkan lagi. Baik, kau memang sudah dewasa. Ya, bisa menangani sendiri. Oh ya, aku punya sebuah klub tinju. Ingin kuserahkan padamu. Benarkah, Kak? Kakak yakin, kau pasti bisa mengelola klub ini dengan baik. Andi Wijaya. Kalau bukan kau, mana aku dikeluarkan dari dunia tinju? Dan juga mana ditangkap polisi? Kali ini, aku pasti buatmu hancur total. Wah, bos baru inspeksi ya? Dimas Santoso, bukannya kau ditahan? Mau apa ke sini? Mau apa? Kau dan kakakmu perlakukan aku begitu? Hari ini, aku datang balas dendam. Itu semua karma untukmu. Dimas Santoso, jangan salahkan orang lain atas kesalahanmu. Karma untukku? Kalau bukan kakakmu, mana aku jadi manajer ini? Dimas Santoso.
Jangan asal bicara. Dimas Santoso, kau lakukan banyak perbuatan kotor. Ini semua akibat ulahmu. Ulahku sendiri? Kalau bukan kau, aku bakal terpuruk begini? Andy Wijaya, juara tinju terkenal. Siapa tak kenal? Haha, salah. Sekarang harusnya Raya Koneksi. Mengandalkan kakak ini, langsung naik. Siapa tak iri? Diam kau. Baik. Aku diam. Statusnya kuat, adik ketua. Dimas Santoso. Ketua tidak lagi menuntut tanggung jawabmu. Itu karena ketua sangat bermurah hati. Tapi kau sekarang makin kurang ajar. Nanti saat ketua kembali, kau akan menyesal. Tidak menuntutku? Lalu mengapa dia menyerahkan aku ke satuan penegak hukum? Kalau bukan ayahku, aku mungkin masih terkurung di sana. Hei kamu si Wijaya, jangan terlalu sombong. Posisi ini belum tentu bisa kau pertahankan. Masih belum pasti. Dimas Santoso, jaga mulutmu. Sekarang juga, keluar dari klub ini. Ini kantor bos Wijaya. Andy Wijaya, kau tunggu saja. Posisi ini tak akan lama kau duduki. Baik. Aku tunggu. Andi, mulai sekarang kantor ini menjadi milikmu. Terima kasih, Paman Tujuh. Dulu, kau seperti pengikut setia, selalu mengikuti kakakmu. Tak disangka, sekarang sudah dewasa. Bahkan jadi manajer klub. Harus bekerja dengan baik. Ya. Oh iya. Kata sandi lemari ini adalah hari lahir kakakmu. Di dalamnya tersimpan semua arus dana klub kita. Semua catatannya. Informasi ini jangan sampai bocor. Baik, saya mengerti, Paman Tujuh. Tenang saja, saya pasti bekerja dengan baik. Semangat. Siapa? Siapa sebenarnya? Paman Tujuh, bukan aku. Aku pulang kerja jam 5 kemarin. Paman Tujuh, kami bahkan tak masuk kantor. Mana berani kami... Paman Tujuh, ada apa ini? Andi, ada masalah. Tadi malam ada orang membocorkan catatan arus dana klub kita. Keluar. Dan menggelapkan jutaan dana. Sekarang, semua mitra kerjasama mau batalkan kerjasama. Klub kita seperti tikus di jalan, dipukuli semua orang. Apa? Paman Tujuh, siapa saja yang tahu kata sandi lemari? Kurasa orang yang bisa masuk kantor. Dan aku kata sandi lemari yang melakukannya. Yang tahu kata sandi, hanya 3 orang. Selain aku, yaitu Andi. Aku baru tahu kata sandinya kemarin. Dan berangkas ini, aku juga tak sentuh. Dia tak sentuh. Lalu siapa? Kami sama sekali tak tahu. Kata sandi berangkasnya, Ini aneh sekali. Begitu dia datang ke klub langsung ada orang menggelapkan dana. Kebetulan sekali ya. Bukan kau yang gerakkan. Lalu siapa? Aku juga tak tahu siapa. Andy Wijaya. Ku beritahu, lemari ini pasti kau yang gerakkan. Dimas Santoso, kau ngomong sembarangan. Aku sama sekali tak gerakkan. Andy Wijaya. Bocorkan rincian dana, gelapkan dana, jangan coba-coba cari alasan. Kamu berani menuduhku dengan keji? Aku baru ambil alih klub kemarin. Untuk apa aku menggelapkan uang? Berdasarkan apa? Karena cuma kamu yang punya kesempatan. Kantor ini punyamu, kata sandinya juga kamu tahu. Kantor ini, siapa saja bisa masuk. Kamu fitnah aku. Fitnah. Yang punya kesempatan masuk kantor tadi malam dan tahu kata sandinya. Selain kamu, bos Wijaya yang baru saja naik jabatan, siapa lagi? Masa setan? Aku tadi malam sama sekali tidak datang ke kantor. Kamu bilang tidak datang ya tidak datang? Buktinya mana? Asal bicara tanpa bukti. Siapa tidak bisa? Aku juga bisa bilang tadi malam. Aku tidur di rumah. Uangnya tetap hilang. Kamu menuduh dengan keji. Tadi malam, aku bersama kakakku. Masa aku ke klub? Paman Tujuh, Anda tidak bisa karena Andy Wijaya adalah adik ketua, lalu memberi kelonggaran padanya. Kalau begitu, nanti dia melakukan hal yang lebih keterlaluan, bagaimana? Orang seperti dia harus diusir dari klub. Benar-benar, protes. Usir dia? Diam semua! Sebelum masalah ini jelas, kalian semua tenang dulu. Paman Tujuh, Anda tidak boleh terus melindunginya. Kalau Anda terus melindunginya, nanti dia melakukan hal yang lebih keterlaluan. Bagaimana? Dimas Santoso, kalau kau masih bicara sembarangan, kau percaya tidak, tinju angko tidak akan mengampunimu. Kenapa? Jadi marah karena malu? Menurutku kamu yang bocorkan rincian dana dan gelapkan uangnya, Andy Wijaya. Jangan cari-cari alasan. Berhenti semua. Siapa lagi di sini? Yang jebak adikku? Bang,
Ketua, Anda datang. Dimas Santoso. Bukannya kamu sudah ditahan? Masih belum bertobat? Di sini menjelek-jelekan adikku? Ketua, saya tidak menjelek-jelekan adik Anda. Saya benar-benar menemukan adik Anda menggelapkan dana. Oh? Benarkah? Ah, iya. Ketua, tadi malam saya lihat sendiri. Dia di klub bertingkah mencurigakan. Kamu lihat sendiri? Saya lihat sendiri. Kamu yakin? Kemarin, adikku dan saya selalu bersama. Bagaimana kamu bisa melihatnya di klub? Ini tidak mungkin. Saya yakin tidak salah lihat. Siluet itu pasti adik Anda. Dimas Santoso. Perbuatan kotor yang kamu lakukan. Ketua sudah tahu semuanya. Sekarang, berani-beraninya kamu adu domba ketua. Dengan Andi Wijaya, kamu pikir ketua tidak berani menghabisi kamu? Dimas Santoso, aku tanya sekali lagi. Kamu benar-benar di klub melihat adikku? Aku tidak salah lihat. Tadi malam adikmu lah yang mencurigakan di klub membawa dokumen ini. Tujuannya cuma satu, bocorkan rincian dana, menggelapkan uang. Sekarang kau berani-beraninya menuduh adikku? Kau benar-benar cari mati. Lihat Dimas Santoso. Dokumen-dokumen ini adalah bukti selama bertahun-tahun kau diam-diam menggelapkan uang perusahaan. Video ini, bagaimana bisa ada di tanganmu? Aku sudah matikan listrik. Tadi malam, kau sungguh nekat. Berani menyelinap masuk ke kantor klub, mencuri rincian dana, menggelapkan uang. Sekarang malah berencana menjebak adikku? Baik, hari ini kita hitung semua utangmu. Ketua, aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Aku salah. Kasih kesempatan lagi? Dulu kau juga bilang begitu. Tapi kau tetap tak bertobat. Bahkan menuduh adikku. Ketua, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku janji tidak akan berbuat seperti ini lagi. Kesempatan sudah kuberi. Berkali-kali padamu. Tapi kali ini, aku tak akan memaafkanmu. Oh ya, bukannya kau bilang ayahmu lah yang keluarkan kau dari satuan penegak hukum? Bagus. Nanti kalian bisa berkumpul di dalam sana. Jangan, tolong jangan. Setuju? Bawa dia keluar. Siap. Jangan. Tank Haring, Paman 7. Sudah kalian lihat. Ini akibat mudah percaya, rakus, dan berkhianat. Klub ini tempat kalian cari nafkah dan hidup. Bukan untuk saling sikut atau menggelapkan uang. Siap, Ketua. Erhu, hal ini pelajaran bagimu. Maaf, Kak. Salahku terlalu ceroboh. Tak punya pengalaman. Dimas Santoso manfaatkan celah. Hampir sebabkan bencana. Saat hadapi krisis, harus berpikir cara pakai bukti untuk lindungi diri. Jelaskan kebenaran. Marah dan kesal, tak selesaikan masalah. Mengerti, Kak? Pelajaran ini akan kuingat selamanya. Sekarang kuumumkan. Mulai hari ini, Andi Wijaya ditetapkan sebagai manajer klub tinju. Paman 7 sebagai penasihat. Bantu Erhu sepenuhnya. Siap. Saya Andi Wijaya berjanji di sini akan perkuat manajemen, sempurnakan aturan. Setiap sen di klub akan dipakai dengan benar. Juga untuk perkembangan kalian. Erhu, aku percaya padamu. Bos Wijaya, kami percaya padamu. Kami ikut Bapak. Kami percaya Bos Wijaya. Terima kasih, Kak. Sudah bantu aku lagi. Oh ya, Kak. Kenapa kau tak mau kembali ke klub tinju? Kan sudah ada kau di sini. Klub tinju denganmu, aku tenang. Kamu bilang, sekarang banyak orang tahu identitasmu. Kenapa masih betah di restoran besar Sentosa? Bikin roti wijen panggang? Setiap hari capek banget. Erhu, aku suka hidup sekarang. Dulu, demi kemajuan perkumpulan 9 naga, setiap hari cuma perkelahian. Sudah lama aku bosan hidup seperti itu lagi. Tapi, Kak, kan kakak punya pilihan lebih baik. Kalau kakak mau kembali ke ring tinju, Sudah, Erhu.
Jangan bujuk aku lagi. Sejak kejadian itu, setiap kali naik ring, rasanya seperti siksaan. Aku sih sangat merindukan waktu kita kecil dulu, duduk di pinggir jalan makan roti kukus. Aku juga ingat waktu kecil, setiap hari latihan tinju. Pulang langsung merengek lapar. Lalu kamu ambil roti wijen panggang yang baru jadi masih hangat. Saat masuk perut, hati jadi hangat. Iya. Waktu itu, hidup sesulit apapun, asal kita berdua bersama, selalu bahagia. Kakak janji sama aku, bikin roti wijen panggang untukku seumur hidup. Baik. Kakak janji,